Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan jodohku sawangan jantungku, dan marem gamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Selamat hari lebaran, minal aizin wal faizin. Mari bersalam-salaman. Selamat lebaran. Hai, semangat. Lagi pada ngapain? Lagi ngumpul sama keluarga atau masih dalam perjalanan mudik atau lagi mau jalan-jalan? Aku di rumah aja Mas Tulus sambil nonton Mas Tulus. Siap ya. Video ini akan tayang tanggal 31 Maret. Betul ya? 31 Maret 2025, di mana video ini akan tayang tepat di hari pertama atau tanggal 1 Syawal, Hari Raya Idul Fitri yang terjadi, yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama kemarin. Sehingga video ini saya siapkan buat nemenin kalian yang sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Saya minta maaf lahir batin ya teman-teman. Mas Tulus minta maaf lahir dan batin. Mungkin secara virtual terbentuk sebuah dosa karena Mas Tulus menyampaikan kata-kata yang mungkin menyinggung, menjadi kebencian bagi kalian sehingga terbentuklah dosa. Mudah-mudahan dosa virtual kita di momen lebaran ini Allah lunturkan, Allah habiskan, Allah berikan kebuang yang jauh sehingga menjadi sebuah rahmat yang baik bagi kita sekarang setelah dosanya luntur. Amin. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bagi saudaraku yang merayakan mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak orang baik. Semangat orang baik. Semangat. Ini syutingnya belum lebaran loh guys, tapi aku udah euforianya. Di kanan kiriku sudah mulai tercium bau rendang guys, sedangkan aku nggak masak rendang. Kemarin aku dapat buket, alhamdulillah ya. Buketnya itu ada daging, ada ayam, ada bakso tahu segala macam. Tapi sayangnya memang kami tidak ada niat untuk masak daging selama lebaran ini. Saya masih punya terong, masih punya labu siam. Kayaknya nanti lebaran ya antara itu yang dimasak ya. Karena juga beberapa kali saya sudah ngomong sama Tika kalau masak bagi dua aja, aku yang beli bahannya. Kemarin sudah beli ayam keras. Di sini ada namanya ayam keras. Di tempat jenengan masak apa? Apa rendang? Apa sayur godok? Kalau di Jakarta adanya sayur godok, semur, rendang, terus ada opor ya. Nah kebetulan insya Allah paling besok adanya opor ayam teman-teman. Jadi ya aku nggak berharap dari tim masak ya, tapi biasanya mereka tuh udah pada masak. Jadi aku tuh kemarin, yang lebaran kemarin juga masak too much gitu loh. Ibu yang punya kontrakan nganterin lauk, Tika nganterin lauk, Tante Ida, Mbak Yanti, mereka semua pada masak. Sedangkan aku yang aku masak itu nggak jadi kemakan kebanyakan. Makanya aku jujur inisiatif di lebaran ini kayaknya aku nggak akan masak selain nasi.
ya. Sudah lengkap, ada kerupuk, ada peyek buat teman makan. Sehat berkah pokoknya buat semuanya. Wes, semangat pokoknya ya. Yang bisa masak enak ya semangat, gak bisa masak enak juga semangat. Pokoknya apapun itu tetap harus bersyukur ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua dalam negeri, luar negeri, tanpa terkecuali ya. Harus bahagia hari ini, harus bersuka cita. Semoga teman-teman semuanya diberi kemurahan rezeki, kesehatan badan, kelancaran segala yang dikerjakan sekarang. Amin. Yang pasti semoga selalu dalam lindungan Allah ya. Yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu, pencet tombol loncengnya, like-nya jangan lupa. Dibantu share ke media sosial yang kalian punya, jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Nge. Terima kasih yang sudah nyawer. Mbak Aksina Ros, terima kasih banyak. Teman-teman yang sudah absen-absen juga, aku juga terima kasih. Mohon maaf nggak bisa jawab satu-satu ya, pokoknya terima kasih banyak. Yang sekarang mungkin ada yang sedang sakit, semoga cepat sembuh. Yang punya masalah, semoga cepat selesai. Kalian yang lagi seret rezekinya, semoga lancar lagi. Yang mungkin sekarang sedang kurang baik keadaannya, keuangannya, usahanya, rumah tangganya, semoga segera membaik. Yang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangnya ndang lunas. Amin, amin ya robbal alamin. Apa yang mau dibahas di video ini sesuai dengan judul yang kalian baca. Aku agak kaget sih ketika aku dengar ini terjadi di hari Jumat ya teman-teman ya. Mbak Novi itu sudah bilang dari tanggal 27 itu memang beliau ngomong, kok Jogja ki hutan terus ya mas, katanya beliau begitu. Terus 27 kan beliau ngirim sesuatu ke Mas Tulus, ngirim baju ini nih. Nah ini bajunya dikirim tanggal 27 kalau nggak salah. Terus beliau tuh ngomong, kayaknya Mas Tulus harus ke Jogja deh gitu. Aku bilang, Mbak nanti dulu ya Mbak, aku mikir ke tak nengkene sih. Aku ngurusin yang harus aku urusin dulu karena keadaannya sedang kurang baik-baik saja. Aku bilang, Mbak Novi tiba-tiba bilang begitu. Makanya pas kemarin ada musibah itu, Mbak Novi langsung gencar WhatsApp aku, semua dikabarin, Mas Tulus tahu nggak kemarin kenapa aku ngomong kayak gitu, kok tiba-tiba kayak gini ya mas? Ternyata ada hal seperti ini. Itu juga hal nggak terduga sih sebetulnya. Nanti kita akan baca intuisi di balik gempa di Jogja Selatan. Gempa lagi. Banjir dan longsor yang terjadi di Jogja Selatan. Apakah sekarang sudah membaik? Apakah ada potensi berikutnya? Semoga segera membaik ya. Amin. Nanti kita akan bahas. Sebelumnya, di awal 1 Syawal ini, siapa tahu ada teman-teman yang sedang kelimpahan rezeki, THR-nya kebanyakan. Duitnya kebanyakan, bingung mau diarahin kemana. Selain ditabung, sedekahin aja buat nasi box ya. Ayo teman-teman, di tanggal 1 Syawal ini semoga Allah ijabah doa kita. Allah izinkan sedekah nasi box di bulan Syawal, di bulan April ini. Amin. Semoga Allah kirimkan orang-orang baik dan Allah cukupkan kebutuhan nasi box kita di bulan April. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya. Yang punya banyak duit nih sekarang, yuk nabung 12.000 buat akhirat ya. Buat sedekah ke nasi box. Caranya gampang, cek kolom deskripsi. Transfernya Rp12.000, maksimalnya terserah kalian ya. Koneksinya itu ada di deskripsi ya. Teman-teman yang kemarin belum bisa ikut among-among tapi pengen among-among tapi lewat nasi box juga boleh ya. Minimal kan 12.000. Kalau jenengan pengen 2 box saja didoakan atau diijab kabulkan sebagai niat untuk among-among juga boleh, mau berapapun boleh, tapi minimalnya 12.000 karena satu nasi boxnya itu 12.000 okay? Kalau kemarin kan among-among disokong dengan yang banyak, yang sedikit, nah ini enggak, ini minimal 12.000. Jadi kalau teman-teman misalnya, oh kemarin aku belum bisa ikut among-among, baru punya sekarang rezekinya, mau sedekah nasi box tapi buat niat among-among bisa. Silakan minimal kayak 12.000, berarti kayak jenengan bikin 5 tuh 60.000, kalau bikin 10 120. Tapi syaratnya satu, teman-teman harus kirimkan nama atau siapa yang diamong-amongi dengan nama bapak kandungnya. Misalnya teman-teman mau sedekah buat anakku yang ulang tahun. Anakku ulang tahun mau ngomong misalnya, sebutkan nama sama nama bapak kandungnya, kirimkan ke Mas Tulus ya. Jadi nanti Mas Tulus pisahkan, Mas Tulus ijab kabulkan, baru dibagikan. Seperti itu nggih. Matur sembah nuwun Gusti berkahi jenengan, sedekahnya, usahanya, rezekinya, keluarganya, semoga Allah jadikan berkah. Amin. Semoga sedekahnya jenengan, tujuannya apa, hajatnya apa, segera Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang diniatkan. Amin ya Allah. Semoga sedekahnya jenengan jadi pendorong doa untuk hajat baiknya segera Allah kabul.
Allah jadikan sebagai tolak balak juga bagi jenengan dan keluarga. Semoga sedekahnya bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Qabul, 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 qabul hajate. Amin ya Allah. Terima kasih banyak ya. Minyak bidara sementara di skip dulu teman-teman. Kalian yang mau ikutan pengiriman minyak bidara silahkan DM saja. Nanti Mas Tulus siapkan H+7 lebaran ya. Karena baru ada pengiriman di H+7. Ngapunten nggih teman-teman. Terima kasih Gusti Allah berkahin jenengan. Sehat berkah bagi kita semua ya. Wilayah daerah daerah istimewa Yogyakarta tanggal 28 Maret 2020. 5 disampaikan oleh BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut bahwa wilayah Gunung Kidul ini merupakan wilayah terparah. Jadi beberapa wilayah sama diguyur hujan, kemudian juga dilanda banjir, tetapi hanya Gunung Kidul yang terparah mengalami hujannya, kemudian dengan dampak banjirnya. Sehingga beberapa wilayah lain juga tidak terlalu terdampak oleh banjir, tapi wilayah Gunung Kidul sendiri khususnya, Kabupaten Gunung Kidul ya, itu mengalami titik banjir ada di 18 titik, kemudian ada 71 rumah terendam, dan juga titik tanah longsor ada 2, dan juga 15 rumah warga setempat terjebak banjir. Alhamdulillahirabbil alamin. Di balik kejadian ini aku sudah coba kepo-kepoin di media sosial, aku tidak melihat ada korban jiwa. Aku melihat ada sebuah video yang beredar, ada seorang bapak yang terjebak di daerah Gunung Kidul juga. Biar nggak salah sebut, karena Jogja itu kan luas ya, daerah istimewa Yogyakarta itu kan luas, jadi enaknya banjir Jogja Selatan gitu aja teman-teman ya, biar Mas Tulus, karena kalau wilayah Gunung Kidul kan aku nggak tahu desanya apa namanya, banyak kan soalnya, takutnya salah. Pokoknya kemarin aku sempat melihat parfumnya Mas Wardi nyegrak, sebuah insiden di mana ada seorang bapak yang terjebak dengan lumpur yang di antara bangunan tempat tinggalnya beliau. Beliau terjebak konon katanya sudah hampir 1 jam. Tetapi alhamdulillah saya tidak melihat adanya korban jiwa. Di balik musibah ini juga beberapa potensi terkendala banyak dari perjalanan kereta api, kemudian arus mudik ini juga salah satu poin yang terkendala, karena bukan hanya di Yogyakarta teman-teman, tanggal 28 juga ada titik banjir di wilayah Tegal, di mana itu sudah jelas-jelas menjadi jalur mudiknya para orang-orang yang mau pulang kampung, sehingga sedikit terkendala. Dan terkait dengan kejadian banjir di wilayah Gunung Kidul ini juga banyak ditemukan beberapa titik longsor, kemudian juga Sungai Baron katanya terdampak banjir yang ada di Gunung Kidul karena aliran air atau sungai bawah lautnya meluap sehingga sampai ke Pantai Baron. Pantai Baron yang biasanya bening akhirnya katanya coklat. Wah, ternyata di Yogyakarta banyak sungai-sungai bawah laut ya, bawah tanah maksudnya. Wah, pantes sih kalau misalnya banyak beberapa kejadian-kejadian seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak. Baik, sekarang kita akan baca intuisinya. Sekarang di balik kejadian tersebut di tanggal 28 Maret 2025. Satu poin yang harus kalian dengar, percaya atau tidak percaya, saksinya Mbak Novi tanggal 26 atau 27, aku lupa tanggalnya. Cuman beliau tuh sempat nyuruh kayaknya Mas Tulus harus ke Jogja deh. Aku nanya, ngapain Mbak? Duitnya belum ada, aku bilang gitu. Kalau ke Jogja kan walaupun kita bawa mobil, paling tidak PP itu kita siap uang 2 juta atau 1,5 juta itu ngepres banget teman-teman. Cek aja tolnya udah berapa. Jadi kita perlu bensin, perlu tol ya. Belum untuk makan dan seterusnya. Jadi kalau punya mobil sendiri itu justru kalau ke Jogja sepertinya lebih mahal. Kecuali saya naik bis ya, Rosalia Indah misalnya. Dulu mah masih belum punya mobil naik Rosalia Indah. Tadi jemput sama Mbak Novi di apa itu di apa namanya Mbak, aku lali jenenge, terminal apa ngono jenenge aku lali. Jadi seperti itu teman-teman. Pernah ada celetukan Mbak Novi tiba-tiba nyuruh saya ke Jogja sebelum kejadian ini. Terus kalau kalian melihat intuisi-intuisi yang aku baca di intuisi sebelumnya, saya itu juga beberapa kali menyampaikan bahwa di akhir bulan ini sebetulnya masih ada potensi cuaca ekstrim.
Masih ada potensi-potensi cuaca di mana akan ada banjir besar, akan ada longsor, akan ada cuaca ekstrim, dan seterusnya. Saya sering menyebutkan itu. Saya sering menyampaikan itu ke kalian. Cuma mungkin teman-teman yang nonton reguler saja yang tahu atau yang paham. Cuma kalau yang nontonnya jarang-jarang akan sedikit tidak paham. Tapi saya sudah pernah menyampaikan bahwa akhir bulan 22 ke bawah ini masih ada potensi cuaca yang sedikit mengerikan ya. 26 ke bawah saya sudah menyampaikan itu. Mudah-mudahan sih sekarang sudah ditanggulangi, sudah surut, sudah membaik, dan ada beberapa titik regulasi yang dibuat oleh pemerintah sehingga tidak ada lagi orang-orang yang artinya mohon maaf terjebak atau mungkin terkendala dengan adanya ini. Karena lagi musim mudik ya teman-teman, kalau sebagian orang yang melalui jalur yang ada di Gunung Kidul yang terdampak banjir sepertinya juga akan menjadi kendala arus mudik saudara-saudara kita yang akan pulang kampung. Mudah-mudahan sudah selesai ya. Intuisinya ternyata sama teman-teman, masih ada jalur atau titik yang lumayan. Ada pengulangan 28032025 masih sama dengan intuisi sebelumnya. Saya masih melihat ada potensi cuaca ekstrim. Di bulan April ini akan tergeser di 28, bisa di angka 30, 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Berarti bulan April masih ada potensi cuaca ekstrim Mas Tulus. Masih ada potensi cuaca ekstrim di bulan April. Jadi waspada. 2 itu air, 8 itu dikunci. Ada semacam kunci yang dilakukan oleh air yang meluap atau merebak atau meluas, tapi kemudian terkunci. Di sini yang bahaya. Takutnya adalah ketika ada korban jiwa yang terkunci atau terjebak di air. Jadi intuisi yang sama adalah masih sama dengan potensi cuaca ekstrim. Masih dengan banjir juga. Apakah di titik yang sama? Betul. Potensinya masih di titik yang sama. Mungkin daerah Yogyakarta. Mungkin Yogyakarta gitu aja deh ya. Aku ngomongin ribet banget. Semoga Yogyakarta juga aware dengan ini. BPBD, Basarnas juga mengerti. BMKG juga khususnya mungkin bisa menyampaikan apabila mungkin ada potensi itu. Saya kan ngitungnya lewat angka. Beda dengan BMKG yang memang menggunakan teknologi. Mereka pasti lebih jeli, mereka pasti lebih tepat daripada Mas Tulus. Cuma kalau dari hitungan angka, saya masih melihat potensi itu. Hujan lebat, cuaca ekstrim, ini juga masih muncul ya. Masih terlihat di angka 28 Maret 2025. Potensi angin kencang juga masih potensinya ada. Masih ada angin kencang di sini, kemudian gelombang di laut karena 28 ya. Ada gelombang tinggi di laut, mungkin tidak terlalu tinggi, mungkin juga ada banjir rob di sini, mungkin ada luapan air yang keluar dari sungai entah bendungan yang jebol karena kadar hujannya lumayan tinggi, atau mungkin juga karena gelombang tinggi di laut ini menjadi gangguan mobilitas masyarakat atau saudara-saudara kita yang sedang mudik. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak ya. Tapi jujur awal April ini dari 28 ke tanggal 30, 29, 30, 31 itu ada potensi angin kencang. Dan semuanya bercampur dengan air. Jadi bisa jadi cuaca ekstrim, bisa jadi juga terjadi di laut. Ya teman-teman, 28 pun sama, saya melihat potensi itu, sedangkan ini akan bergeser terus ya, 30, terus 2, dan seterusnya. Masih ada potensinya. Sayangnya, bukan sayang sih, alhamdulillahnya potensinya tidak terlalu panjang. Alhamdulillah potensinya tidak terlalu besar, sehingga tidak akan terlalu berpengaruh, tidak akan terlalu menjadi penghalang banget lah istilahnya, tapi tetap harus waspada tentunya. Terkait dengan cuaca ekstrimnya, air yang melimpah, kemudian gelombang tinggi, bahkan mungkin yang sudah menjadi langganan banjirop juga siap-siap. Kemudian ada lambang angin yang bercampur dengan air. Jadi kalau cuaca ekstrimnya muncul bisa jadi dengan angin yang cukup kencang, ini hati-hati. Kemudian 28 ini juga menyimbolkan sesuatu yang terjebak. Kemudian kecelakaan di laut atau di air. Lebih ke laut sih sebenarnya, karena kalau 28 itu lingkupnya luas ya. Kalau toh di air mungkin danaunya danau besar, sekelas Danau Toba, sekelas Danau Rano di Liwa ya. Di Muara II. Kemudian danau-danau dengan skala besar, Danau Singkara misalnya. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan di laut ya kemungkinan besarnya di laut. Tetapi ketika digambarkan airnya itu luas, airnya itu lebar, atau airnya itu panjang, ya paling tidak selain laut ini bukan di tempat-tempat
yang kecil, danaunya harusnya besar ya. Jadi bukan kayak yang diselokan tiba-tiba kita jatuh menjadi kecelakaan atau meninggal, nggak kayak gitu juga konsepnya. Air yang saya sebutkan di angka 8 yang 28 yang minta tumbal ini atau akan ada tumbalnya itu adalah air yang lumayan luas, bisa jadi lautan atau danau dengan skala yang besar. Itu yang saya perhatikan. Kemudian, sorry intuisinya meluas ya teman-teman. Jadi bukan cuma Jogja. Ini akan terus berjalan simbolnya. Sehingga setelah Jogja mungkin akan berjalan kemana-mana lagi. Kita serahkan kepada Allah. Saya nggak tahu soal itu. Mas Tulus itu tuh bukan Tuhan. Bukan anaknya Tuhan juga. Bukan tangan kanannya Tuhan. Jadi kalau teman-teman nanya, kenapa nggak diprediksi lebih jelas supaya kita bisa mengantisipasi? Gue mendingan tekok karo Tuhan, jangan sama aku. Samaan salah orang kalau nyari saya. Itu yang terakhir yang saya sampaikan di angka 28. Di balik musibah banjir yang terjadi di Jogja Selatan, ini ada potensi kecelakaan darat dengan skala yang sedikit lebih besar. Pandangan saya ya, karena 28 ini juga merupakan simbol. Air di sini ada simbol ngantuk, hati-hati, ada simbol basah. Mungkin terjadinya di malam hari, atau ketika sedang hujan, atau kecelakaannya terjadi di dekat dengan tempat air. Misalnya kayak ada selokan di situ, kayak ada sungai di situ, ada tempat-tempat air. Simbolnya itu ada airnya. Sehingga mungkin juga kecelakaan-kecelakaan yang terjadi akan berpotensi ketika sedang di malam hari, sedang ngantuk, atau disebabkan karena cairan, atau karena air, atau terjadi di atas air, atau terjadi dekat dengan tempat di mana ada air di situ. Misalnya kayak mungkin sungai ya, bukan selokan sekali lagi ya, sungai atau tempat-tempat yang berhubungan dengan air yang tempat airnya tuh melimpah. Kurang lebih seperti itu intuisi yang saya baca di balik banjir dan juga longsor yang terjadi di Jogja Selatan. Semoga manfaat. Kalau suka ditonton, tidak suka ya ndak apa-apa. Setidaknya ada konten yang kalian tonton di hari Lebaran, di mana kalian liburan tapi tetap ada konten dari Mas Tulus ya. Semoga menghibur, semoga suka dengan pembahasannya. Kalau saya ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kalau terkesan saya gurui atau keminter, saya minta maaf karena saya nggak ada maksud untuk menggurui ya. Terima kasih banyak. Semoga ada manfaat dari video yang saya tayangkan. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang lagi seret rezekinya semoga lancar lagi. Amin ya Allah. Teman-teman yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Kalian yang sekarang mungkin sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya rumah, pengen diusaha, pengen duwe kendaraan. Amin. Semoga hajat kita segera Allah kabul. Amin ya Allah. Yang sedang jual aset semoga segera terjual asetnya. Kalian yang sekarang sedang merintis usaha semoga usahanya lancar. Kalau yang dagang semoga laris manis. Amin. Semoga Allah pilih Mas Tulus dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin. Amin ya robbal alamin. Matur sembah nuwun Mas Tulus sepertinya harus pamit karena ini sudah jam 11 kurang 5 menit. Kita harus Q&A ya. Video ini Mas Tulus ambil sebelum Q&A di tanggal 30 Maret. Sehingga ini harus segera di closing, harus segera ditutup. Mas Tulus gantian live buat nemenin kalian Q&A ya. Oke, terima kasih, sehat berkah untuk kita semua. Sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Buat yang merayakan tetap semangat. Waktu berkumpul bersama keluarga nikmati sebaik-baiknya. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari bala apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Ojo lali, bahagia.